يا ربي يا نبي نديك جود علي يا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Udah sarapan? Dengar suara saya? Belum, Bu. Belum, Bu. Kok belum? Kita itu harus sarapan supaya imun kita kuat. Apalagi kan sekarang lagi masa pandemi corona. Jadi kita harus banyak makan makanan yang bergizi supaya imun kita kuat. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Ibu persilahkan untuk membimbing anggotanya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, Ibu mau ngabsen dulu. Nama yang dipanggil silahkan on cam dan on mikrofonnya ya. Muhammad Fahmi Nasution ada? Hadir, Bu. Juwita Suhardi? Mungkin terkendala jaringan, Bu. Oke, nanti kabari dia supaya hubungi Ibu lewat WA ya. Baik, Bu. Kemudian Chandrini Faiza Ananda. Hadir, Bu. Rizka Rizwani Lubis. Hadir, Bu. Indah Lestari Ritonga. Hadir, Bu. Kemudian Hamida Pasaribu. Hadir, Bu. Vera Hastini. Hadir, Bu. Yuda Agusti Matondang. Yuda, ada Yuda? Oke, saya anggap tidak mengikuti pelajaran hari ini. Kemudian Lisdiana. Hadir, Bu. Ayu Indah Lestari. Hadir, Bu. Sandra Monica. Hadir, Bu. Raudatul Husna. Ada yang tahu Raudatul Husna kemana? Tidak hadir. Kemudian Fauzia. Fauzia Rahmawati ada? Hadir, Bu. Fauzia hadir, Bu. Baharuddin Hasibuan. Hadir, Bu. Kemudian Aura Elnisa. Sebi Angela. Sebi hadir, Bu. Nurmala Sari Tampu Bolon. Nurmala Sari ada? Oke. Yang tidak hadir pada hari ini ada 3 orang. Yuda, Husna, sama Nurmala Sari Tampu Bolon. Nanti kabari kepada teman-temannya supaya menghubungi Ibu. Alasannya kenapa tidak masuk Zoom hari ini. Oke, pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai virus.
Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa sih itu virus? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan Sandrini Faiza Ananda. Baik, Bu. Jadi, virus itu adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang masih hidup. Ya, betul. Bahwa virus itu adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Nah, apa sih ciri-ciri dari virus itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu ciri-ciri dari virus? Saya, Bu, Ya, silahkan Rizka Rizwani Lubis. tidak mempunyai sel, Bu. Ya, betul. Tidak mempunyai sel dan dia itu bersifat aseluler juga, berukuran jauh lebih kecil daripada bakteri dan memiliki satu asam nukleat atau DNA RNA. Oke, Ibu akan share screen PPT dari Ibu. Apakah PPT Ibu udah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Sudah, Bu. Udah? Sudah, Bu. Baik, pengertian virus. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Nah, virus ini hanya dapat bereproduksi dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus ini tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Kemudian, ciri-ciri dari virus ini, yang pertama dia tidak bisa diendapkan menggunakan sentrifugasi biasa, namun bisa dikristalkan seperti benda mati. Virus yang mengkristal masih memiliki kemampuan menginfeksi organisme lain, dan virus ini juga memiliki ciri-ciri saat berada di luar makhluk hidup lain disebut sebagai virion. Kemudian virus hanya memiliki salah satu asam nukleat, bisa DNA atau RNA saja. Nah, selain itu, virus memiliki selubung protein atau kapsid, namun tidak memiliki sitoplasma dan organel. Virus hanya bisa berkembang biak melalui pembelahan diri di dalam makhluk hidup lain. Ukuran dan bentuk ciri-ciri virus ini dilihat bisa dilihat dari ukuran dan bentuk yang dimiliki mikroorganisme ini. Virus diketahui memiliki ukuran antar 25 sampai 300 nanometer atau 1 nanometer sama dengan 10 sampai 9 meter. Nah, ketika diamati menggunakan mikroskop, elektron membutuhkan perbesaran sampai 50.000 kali. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, struktur virus. Nah, struktur virus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kepala, kedua leher, yang ketiga ada ekor. Nah, bagian dari kepala ini ada kapsid, yang disebut dengan kapsid, dan kemudian ada yang disebut dengan asam nukleat atau DNA. Kemudian di bagian leher ada terdapat selubung ekor.
selubung ekor, dan yang di bagian ekor terdapat serabut ekor dan lempeng dasar. Ini disebut dengan jarum penusuk. Selanjutnya reproduksi virus bisa kita lihat. Ada terdapat siklus litik, siklus fisis diinduksi, kemudian ada siklus lisogenik dan siklus isis diinduksi. Nah, ini adalah daur hidup dari virus. Tahap Oke, tahap selanjutnya ada tahap perakitan. Nah, setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah, seperti kepala, ekor, dan serabut ekor, menjadi virus yang utuh. Nah, selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA, sehingga proses produksi berhasil menciptakan virus baru pada fase ini. Virus yang dihasilkan bisa mencapai 10 sampai 200 buah. Kemudian ada tahap lisis atau litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Nah, pecahnya dinding sel ini kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Oke, itu saja pemaparan materi dari Ibu. Selanjutnya kita diskusi mengenai virus tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya. Ya, silahkan Hamidah Pasari, Bu. Begini Bu, apa saja kerugian yang dapat ditimbulkan oleh virus itu Bu? Oke. Baik, Ibu akan langsung jawab pertanyaan dari Hamidah. Apa saja kerugian yang ditimbulkan oleh virus? Nah, virus ini dapat menyebabkan beberapa penyakit pada manusia. Serangan virus ini dapat merugikan manusia. Contoh penyakitnya itu seperti influenza, pilek, cacar, polio, herpes, rabies, gondong, mata balek, Ebola, kanker, cacar air, dan demam berdarah. Seperti yang kita alami saat ini juga, virus corona ini, dia dapat membunuh ribuan manusia dalam hari yang sangat singkat. Itu bahayanya dari virus ini. Makanya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau keluar rumah memakai masker, cuci tangan yang teratur, jangan pergi ke tempat yang berkerumun. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke, silakan Vera Hastini. Jadi, Bu, kenapa virus itu dia juga bisa memberikan keuntungan bagi manusia? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Karena tidak semua virus itu merugikan juga. Ada juga virus yang menguntungkan dalam memproduksi vaksin dengan bantuan mikroorganisme untuk melemahkan patogen. Nah, sebagai alat diagnosis yaitu FAG yang virulen dapat digunakan untuk mengidentifikasi
mengidentifikasi patogen. Provak juga digunakan untuk mengubah fenotip bakteri yang dimanfaatkan di bidang kedokteran. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan lagi. Husna, Bu, mau nanya. Ya, silahkan Raudatul Husna. Itu kan ada namanya virus HIV/AIDS ya kan, Bu. Terus itu kayak mana, Bu, gejala-gejala orang yang terinfeksi virus HIV/AIDS, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari temannya? Saya izin menjawab, Bu. Oke, baik. Juwita Suhardi, silahkan. Nah, jadi kan tadi pertanyaan Husna kan gejala-gejala orang yang terinfeksi HIV atau AIDS kan. Jadi tuh gejala yang pertama itu dia mengeluarkan banyak keringat pada malam hari. Yang kedua, terus-menerus merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Yang ketiga, sakit kepala yang berkepanjangan. Terus batuk kering, sering merasa sulit bernapas. Terus diare kronis. Lalu selama beberapa minggu suhu badannya di atas 38 derajat Celcius. Dan selanjutnya pembengkakan kelenjar limfe dalam 3 bulan atau bisa lebih. Mungkin hanya itu, Bu, yang dapat saya sampaikan. Ya, jawabannya bagus. Betul, kalau gejala-gejala orang yang terinfeksi HIV atau AIDS ini adalah dia itu mengeluarkan banyak keringat pada malam hari dan terus-terus merasa lelah tanpa sebab yang jelas, sakit kepala yang berkepanjangan. Kemudian juga pembengkakan kelenjar limfa dalam 3 bulan atau lebih. Oke, Ibu akan minggu semalam Ibu sudah membagikan kelompok, belum? Oke, Ibu akan bagikan kelompok sekarang juga untuk membahas LKS kita. Untuk kelompok pertama, Fahmi, Juwita, dan Cantini. Kelompok 2 ada Rizka Rizwani, Indah Lestari Ritonga, Hamida, dan Vera Hastini. Kemudian kelompok 3 ada Yuda Agusti, ada Ayu Indah, ada Sandra Monika, dan kelompok 4 ada Husna, Bahar, Fauzia, dan kelompok terakhir ada Sebi Angela, Aura, dan Nurmalasari. Jadi kalian akan mendiskusikan LKS yang udah Ibu bagi di WA group. Ibu kasih waktu 15 menit, nanti kita akan kembali mendiskusikan jawabannya. Balik ke room Zoom pukul 9.45. Dimulai dari sekarang. Baik, Bu.
Oke, udah semua? Sudah, Bu. Oke, kita mulai diskusi tentang LKS yang udah Ibu bagikan. Yang tadi ada pertanyaannya, apakah kalian sering tertular sakit flu? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ini akan dijawab kelompok 1. Kemudian yang nomor 2, berdasarkan struktur tubuh virus yang sudah kalian ketahui, dapatkah virus disebut sebagai sel? Ini untuk kelompok 2. Nomor 3, menurut kalian apa saja faktor yang dapat mempengaruhi virus bermutasi membuat strain baru untuk kelompok 3. Kemudian peranan negatif virus dalam kehidupan dengan benar melalui kegiatan studi literasi, studi kasus, dan diskusi. Untuk kelompok 4 dan yang nomor 5, apa saja tahapan perakitan komponen virus menjadi virus lengkap? Oke, silahkan Ibu persilahkan kelompok 1 untuk memaparkan jawaban dari LKS yang Ibu bagi. Kepada kelompok 1, siapa perwakilannya? Saya, Bu. Aduh. Baik, Muhammad Fahmi Nasution, silahkan. Baik, Bu. Pertanyaannya tadi, apakah kalian sering tertular sakit flu? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, hasil diskusi kami yaitu gejala dari flu dapat muncul dengan cepat pasca virus masuk ke dalam tubuh hingga butuh waktu beberapa hari. Ketika flu menyerang seseorang, maka pengidapnya akan mengalami beberapa keluhan. Awalnya, seorang yang mengidap penyakit ini adalah sakit tenggorokan, bersin, dan pilek, hingga merasakan nyeri di beberapa bagian badan, bahkan sekujur tubuh. Bahkan, kamu akan merasa sulit untuk bangun tidur serasa badan sakit keseluruhan. Selain itu, gejala-gejala yang umumnya lainnya yang dapat timbul pada pengidap flu adalah pegal-pegal, batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, kehilangan nafsu makan, dan tubuh yang menggigil, serta berkeringat. Mungkin hanya itu jawaban dari kelompok kami, saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik. Jawabannya bagus sekali. Kepada teman-teman yang lain, ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 1? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut kepada kelompok 2. Kepada perwakilan kelompok 2 supaya memaparkan jawabannya. Baik, Bu, saya Indah Lestari Ritonga, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait pertanyaan nomor 2. Nah, menurut kami, virus itu tidak dapat dikatakan sebagai sel. Hal ini dikarenakan virus tidak memiliki bagian-bagian seluler seperti nukleus, sitoplasma, mitokondria, retikulum endoplasma, serta ribosom yang digunakan untuk sintesis protein. Karena sebuah makhluk hidup dikatakan sebagai sel, minimal memiliki 4 bagian sel, diantaranya nukleus, mitokondria, membran, dan ribosom. Tubuh virus hanya terdiri dari materi genetik yaitu DNA dan RNA yang dilengkapi oleh kapsid protein. Virus juga bersifat tunggal dan tidak mempunyai jaringan sel apapun karena memang virus bukan sel. Virus hanya dapat berkembang dan bermutasi pada sel hidup makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Indah Lestari Ritonga. Jawabannya betul, bahwa virus itu memang tidak dikatakan sebagai sel karena virus dia tidak memiliki bagian-bagian seperti nukleus, sitoplasma, mitokondria, retikulum endoplasma, serta ribosom.
yang digunakan untuk mensintesis protein. Ada yang mau ditanggapi dari jawaban temannya? Halo, apa ada yang mau menanggapi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, kita lanjut kepada kelompok 3 supaya memaparkan jawaban dari LKS yang Ibu berikan. Baik, Bu. Di sini saya perwakilan kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang pertanyaan nomor 3 yang pertanyaannya, menurut kalian apa saja faktor yang dapat mempengaruhi virus bermutasi membuat strain baru? Nah, jadi faktor manusia dan hewan juga bisa jadi penyebab mutasi virus. Virus memanfaatkan sel tubuh untuk bereplikasi atau memperbanyak diri. Nah, jadi lama-kelamaan perubahan kecil yang terjadi pada virus di dalam tubuh menjadi besar. Ditambah lagi, materi genetik tubuh manusia yang jadi inangnya pasti ada yang terbawa selama proses itu. Karena itulah virus bisa berubah. Itu saja, Bu. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Sandra Monica. Ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 3? Kalau tidak ada, kita lanjut kepada kelompok 4 supaya memaparkan jawaban yang telah didiskusikan. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, di mana ada beberapa tahapan dan replikasi dari virus, yaitu yang pertama ada tahapan dari adsorpsi atau penempelan virus pada tubuh inang. Nah, yang kedua ada tahapan injeksi atau masuknya asam inti ke dalam sel inang. Kemudian yang ketiga ada tahap sintesis atau pembentukan. Kemudian ada yang selanjutnya ada tahapan perakitan. Kemudian yang terakhir ada tahap litik, di mana pemecahan sel terjadi di dalam tubuh inang. Sekian, Bu, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Fauzia Rahmawati. Jawabannya benar. Apa ada yang mau ditanggapi atau yang dipertanyakan lagi kepada kelompok 4? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut kepada kelompok 5, kelompok terakhir. Ibu persilahkan. Baiklah, Bu. Di sini saya Aurel Nisa, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5. Nah, pertanyaannya yaitu apa saja tahapan perakitan komponen virus menjadi virus lengkap? Tahapan perakitan yang pertama yaitu tahap adsorpsi dan tahap injeksi. Tahap absorpsi dan tahap injeksi pada siklus asogenik sama seperti tahap absorpsi dan tahap injeksi siklus litik. Yang kedua yaitu tahap penggabungan DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dan DNA virus. DNA yang berbentuk kalung tak berujung pangkal terputus dan DNA virus menyisip di antara DNA bakteri yang terputus tadi. Kemudian terbentuklah rangkaian DNA yang utuh yang telah terinfeksi atau tersisipi DNA virus. Yang ketiga, tahap pembelahan DNA virus sudah tersambung dengan DNA bakteri. DNA virus tidak bisa bergerak atau disebut sebagai profag karena bergabung dengan DNA bakteri ketika DNA bakteri melakukan replikasi selnya secara langsung. Profag juga melakukan replikasi.
Demikian juga ketika sel bakteri mengalami pembelahan secara langsung, dua anak sel bakteri yang mengandung profag tersebut juga ikut mengalami pembelahan. Jadi jumlah profag sama dengan jumlah sel bakteri inangnya. Nah, yang keempat, tahap sintesis. Pada kondisi lingkungan tertentu, profag menjadi aktif. Profag bisa saja memisahkan diri dengan DNA bakteri dan merusak DNA bakteri. Kemudian menggantikan peran DNA bakteri dengan DNA virus untuk sintesis protein yang berfungsi sebagai kapsid bagi virus-virus baru dan replikasi DNA. Yang kelima, tahap perakitan pada tahap ini yang kelima yaitu tahap perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan kapsid-kapsid virus yang utuh sebagai selubung virus. Setelah kapsid virus utuh diisi dengan DNA hasil replikasi, terjadilah virus-virus baru. Nah, yang terakhir tahap litik. Dinding bakteri akan pecah dan virus baru berhamburan keluar. Virus baru ini selanjutnya akan menyerang bakteri yang lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aura Elnisa, perwakilan dari kelompok 5. Jawabannya bagus sekali, bahwa benar tahapan perakitan komponen virus ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap adsorpsi, kemudian ada tahap penggabungan DNA virus, dan ada tahapan pembelahan DNA virus, tahap sintesis pada kondisi lingkungan tertentu, kemudian tahap perakitan pada tahap perakitan, dan yang terakhir ada tahap titik dinding. Oke, kelompok semuanya sudah memaparkan hasil dari LKS-nya dari soal LKS yang Ibu berikan. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta sama kalian untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini, satu orang. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu, Ayunda Lestari. Siapa? Ayunda Lestari, Bu. Baik, silakan Ayu Indah Lestari. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Saya akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Nah, virus ini hanya dapat bereproduksi dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup. Karena virus ini tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih Ayu Indah Lestari. Oke, hari ini cukup sekian pertemuan kita mengenai virus. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian minggu depan untuk mengerjakan soal halaman 250 sampai 255. Itu dikirim melalui email Ibu. Oke, sebelum kita akhiri, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu, hari ini. Sama-sama. Terima kasih, Bu.